Pada awal bumi, yaitu 3 miliar tahun yang lalu, bumi masih panas dan tanpa oksigen maupun ozon. Bumi dipenuhi oleh air dan panas matahari langsung menyentuh kulit bumi. Reaksi panas dan terang tanpa ozon ini kemudian membuat munculnya organisme hidup perdana yang berasal dari asam amino. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Organisme perdana tersebut tidak bernafas menggunakan oksigen. Dia mampu hidup hanya dengan menyerap energi dari panas untuk berkembang biak. Dia adalah bakteri. Kemudian bakteri ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia yang membuat panas bumi mampu diredam. Kemudian, setelah bumi mulai stabil, muncullah spesies berikutnya yang hidup menggunakan cahaya sisa. Mereka berwarna hijau yang dikenal sebagai Cyanobacteria, yang merupakan nenek moyang dari semua tumbuhan. Cyanobacteria ini tidak berespirasi dengan oksigen, namun mampu berfotosintesis, di mana mereka mampu memisahkan H2O atau air dan karbon dioksida atau CO2 yang diubah menjadi gula sebagai energi. Kemudian oksigen dilepaskan ke udara. Oksigen dan ozon mulai terbentuk. Kadar oksigen yang semakin besar ini juga membuat perkaratan yang besar-besaran di bumi. Dari perpaduan karat dan oksigen, serta luruhnya panas matahari, memicu organisme anaerob punah, dan yang masih bisa bertahan hidup, terus berevolusi menjadi makhluk aerob, atau bernafas menggunakan oksigen. Kejadian alam yang sangat cepat seperti perubahan suhu ekstrim akibat tumbukan meteor atau letusan gunung membuat beberapa makhluk di bumi mengalami kepunahan. Namun yang tetap bertahan juga mengalami evolusi yang membuat mereka dapat bertahan dan berubah bentuk menyesuaikan lingkungan. Proses evolusi tidak berjalan dalam hitungan jam, hari, maupun bulan. Proses evolusi terjadi dalam masa ribuan tahun, hingga terciptanya keturunan yang mempunyai bentuk, cara hidup, dan pola makan yang berbeda. Makhluk-makhluk baru mulai bermunculan dengan mewarisi sifat atau genetika dari organisme sebelumnya sebagai dasar dari evolusi. Perubahan menuju spesies selanjutnya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Ketiga proses ini disebut sebagai proses dasar evolusi.
Dalam proses evolusi, tiap organisme mengalami perubahan bentuk untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau disebut sebagai adaptasi. Perubahan bentuk karena penyesuaian diri tersebut membuat struktur genetika antar makhluk hidup mengalami perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat keragaman hayati di dunia. Hingga saat ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, khususnya media komunikasi, kita dapat menemukan hewan-hewan baru hingga membuat klasifikasi hewan semakin kompleks dan cepat. Dengan pembuktian ilmiah ini, maka ilmu pengetahuan semakin cepat berkembang dan menemukan benang merah antar satu kehidupan dengan kehidupan yang lain. Bukan hanya sekedar dapat dijelaskan, namun juga dengan seperangkat alat uji yang membuatnya semakin dapat dipercaya kebenarannya. Begitulah evolusi terjadi di dalam dunia hingga membentuk kehidupan di dunia saat ini. Dan semuanya diteliti serta dikaji untuk menemukan kebenaran dari kehidupan di zaman permulaan hingga saat ini.